Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Kalian ini sedang menonton video pertama dari channel Simple Aja, di mana semua akan dibahas dengan simple tapi tetap benar. Nah, tapi pembahasan yang simple ini bukan pembahasan yang ece-ece kok. Kita bakal ngebahas tentang pengetahuan umum dan beberapa pelajaran yang sering teman-teman temui gitu, khususnya buat penonton yang masih SMA. Ini ya, kita bakal ngebahas tentang apa pelajaran juga gitu dan pengetahuan umum. Jadi meskipun simple, kita tetap berbobot. Oke. Nah, bahasan pertama yang ingin aku bahas adalah yaitu hubungan antara GDP, GNP dan pertumbuhan ekonomi. Di sini aku buat segitiga karena emang ketiganya saling berhubungan gitu. Nah, hubungannya apa sih? Hubungannya apa sih? Kayaknya kalau sebelum ngebahas hubungannya apa, kita harus tahu definisi dari masing-masing dulu deh. Mungkin kalau pertumbuhan ekonomi, kayaknya aku nggak bakal jelasin di sini, karena kalian bisa cari aja gitu di Google pertumbuhan ekonomi itu apa. Jadilah bangsa milenial yang tidak malas, oke? Okay? Nah, paling di sini aku pengen ngebahasnya GDP sama GNP aja gitu. Karena mungkin apa first impression ngelihat istilah ini tuh mungkin asing banget gitu. Bahkan untuk anak SMA IPS yang lagi belajar ekonomi juga, BTW ini pelajaran ekonomi, buat ngelihat istilah GDP sama GNP ini masih suka bingung gitu loh. Ini tuh apa sih gitu. Oke, di sini aku akan bahas definisi GDP dan GNP dulu. Jadi GDP sama GNP ini adalah istilah bahasa Inggris. GDP adalah singkatan dari Gross Domestic Product. Wih, apa tuh Gross Domestic Product? Sabar, tar dulu. Nah, kalau GNP kembarannya itu singkatan dari Gross National Product. Okay. GDP adalah Gross Domestic Product, GNP adalah Gross National Product. Nah, karena nama channelnya adalah Simplein Aja, maka aku akan nyari definisi yang paling simple, yang mudah untuk kalian pahami. Nah, setelah aku buka banyak-banyak buku, setelah aku berkunjung ke berbagai perpustakaan, ini bohong sih. Ini bohong sih, orang lagi corona mana boleh keluar kan. Nah, nah dari semua penjelasan ekonom-ekonom, nah aku bakal ngambil referensi definisinya Profesor Mankiw karena emang paling simple sih. Dengerin nih. Jadi kata Profesor Mankiw, gross domestic product itu adalah nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah. Nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah. Sedangkan gross national product itu adalah nilai produksi barang dan jasa oleh suatu kewarganegaraan. Nah, aku highlight ya di sini. Jadi GDP itu dia suatu daerah. Kalau GNP itu suatu kewarganegaraan. Aku ambil contoh dari negara tercinta kita yaitu negara plus 62 Indonesia. Jadi gini. GDP itu adalah ini contohnya, misalnya gini, sepatu yang diproduksi di Cibaduyut gitu, atau telur asin yang diproduksi di Brebes gitu, apel Malang, terus bawang Brebes gitu, atau kerak telurnya Jakarta gitu, atau pabrik-pabrik yang ada di Kalimantan, pabrik yang ada di Papua gitu, Freeport, itu semua tuh digabung itu bakal jadi GDP Indonesia gitu. Karena pabrik-pabriknya tuh ada di Indonesia. Nah, mau yang produksinya orang lokal, mau yang produksinya orang asing, selama pabriknya itu ada di Indonesia, ada di daerah Indonesia, itu bakal jadi GDP-nya Indonesia gitu. Gitu. Nah, kalau GNP dia ngelihat dari kewarganegaraan. Berarti apa? Fokusnya tuh kita di sini sama siapa gitu loh yang memproduksi gitu. Nah, misalnya aku ambil contoh pabrik ini, pabrik anak bangsa gitu yang buatan Indonesia, misalnya PT apa ya? PT
yang buatan Indonesia asli loh. Oh ya, misalnya Mas Pion tuh yang suka ada di iklan-iklan tuh, yang cintailah produk-produk Indonesia. Nah, nah itu PT Mas Pion itu kan asli Indonesia. Bapak apa yang kerjanya itu rata-rata orang-orang Indonesia gitu. Nah, mau si pabrik Mas Pion ini ada di Indonesia, mau si pabrik Mas Pion ini ada di Singapura, ada di Eropa gitu. Nah, karena yang isinya orang-orang Indonesia gitu, maka bakal masuk ke GNP Indonesia gitu. Jadi itulah perbedaan antara GDP sama GNP gitu. Walaupun terlihat sama, ternyata mereka berbeda. Oke, biar lebih simple lagi, karena ini channelnya simpelin aja. Aku tambahin deh pakai ini skema. Ini skemanya, uh, for your information, ini nggak murni buatan aku sendiri. Ini aku uh, kopas sedikit dari buku LOPI, buku Lembaga Olimpiade Penelitian Indonesia. Bener gak sih itu kepanjangannya? Ya udah, tak kalian cari sendiri aja. Itu buku itu bagus kok buat anak-anak yang pengen lomba Olimpiade gitu. Nah, misalnya gini, anggap aja ini aku punya skema nih. Anggap aja ini yang di lingkaran ini adalah daerah X gitu. Nah, di daerah X ini ada kelompok A, ada kelompok B. Di luar daerah X ada kelompok si C. Nah, misalnya si kelompok A ini adalah orang lokal, orang daerah X. Jadi si A ini nih adalah orang asli daerah X. Nah, si B adalah orang asing yang ada di daerah X gitu. Ya, ya mungkin dia mau mencari pekerjaan atau dia sedang sekedar berwisata gitu, turis dari negara lain. Itu kita kelompokin jadi kelompok B. Nah, kalau kelompok C itu adalah orang daerah X yang ada di luar daerah X gitu. Jadi orang asli daerah X yang sedang keluar gitu ke luar daerahnya. Oke. Nah, jadi di skema ini kita ada kelompok A, kelompok B sama kelompok C. Nah, kalau dilihat dari skema ini dan kita balik ke definisi nih teman-teman. Nah, GDP itu adalah orang semua. Jadi GDP daerah X itu adalah semua yang ada di daerah X gitu. Berarti si A sama si B. Kalau kita buat secara matematis rumusnya A tambah B gitu. Nah, kalau GNP itu adalah diisi sama orang-orang yang asli daerah X gitu. Mau dia ada di dalam, lagi di dalam daerah X gitu orang A, atau dia lagi keluar gitu, orang orang X-nya lagi di luar. Makanya rumusnya tuh matematisnya A tambah C gitu. Buat kalian memahaminya secara gampang gitu. Oke, kita hapus. BTW ini intermezzo dikit aja ya. Jadi GDP sama GNP ini tuh nggak melulu tentang perusahaan, nggak melulu tentang pabrik gitu. Pokoknya selama kalian ngeluarin uang gitu, selama kalian berbelanja gitu, bahkan untuk belanja yang kecil aja itu udah masuk GDP atau GNP gitu. Tergantung kalian tadi ngelihat definisinya gitu, mau ngelihat dari daerah atau ngelihat dari kewarganegaraan gitu. Ya. Bahkan kalian sekedar beli beli micin aja, beli sasa gitu satu, itu udah masuk ke GDP atau GNP gitu. Nah, terus bahasan yang kedua itu adalah bisa nggak sih GDP ini ditukar ke GNP gitu atau sebaliknya? Tentu aja bisa teman-teman. Nah, nah kita tinggal tulis ulang aja nih. Misalnya GDP itu adalah A tambah B gitu. Nah, terus misalnya kita pengen ganti jadi GNP. Nah, GNP ini kan rumusnya dia A tambah C tadi ya. Nah, supaya jadi A tambah C gitu. Nah, si GDP ini harus kita tambahin sama faktor C-nya gitu. Kita tambahin sama orang-orang asli daerah X itu yang lagi di luar. Habis itu kita eliminasi kelompok B-nya gitu. Kita tidak memperhitungkan dulu gitu orang-orang asing yang ada di daerah X-nya gitu. Karena kita mau fokus sama
orang lokal aja, orang kewarganegaraan, yaitu kelompok A sama kelompok C. Dan makanya jadi rumusnya A tambah C gitu. Nah, kalau kalian ingat-ingat gitu di rumus yang ada di buku-buku paket di yang kalian biasa pakai gitu. Rumus GNP itu kan gini kan, GDP ditambah FPLN gitu, faktor produksi luar negeri gitu. Nah, ya jadi apa si GDP nih GDP itu sebenarnya udah terwakilkan dengan A gitu. Kalau dari skema yang tadi ditambah sama faktor produksi luar negeri gitu. Orang-orang lokal yang ada di luar negeri gitu. Nah, ini tuh udah mewakilkan dari C gitu. Tuh. Nah, kalau mau pembahasan lebih panjang lagi, si FPLN itu sebenarnya tadi awalnya itu isinya adalah warga negara gitu. Jangan warga negara deh. Nah, FPLN itu dia mengandung tadi orang daerah X yang sedang di luar daerahnya dengan orang asing di X. Ya, dimana kalau di skema tadi ini tuh isinya B, ini tuh dilambangkan sama C gitu. Nah ya, sama juga kalau kita pengen ngubah GDP jadi GNP gitu. Kita harus nambahin si C, kita harus nambahin orang asingnya nih. Ini kita harus tambahin, kita kurangin sama ini, sama yang orang asing di X ini. Nah, makanya kalau di rumus, kalau kita teman-teman buka buku lagi, FPLN itu tuh gini kan biasanya nulisnya nih, WNI luar negeri dikurang WNA gitu kan. Coba deh kalian ingat-ingat lagi, ini rumusnya gini. Nah, kalau di buku gini, padahal sebenarnya simpelnya sih sebenarnya gini aja gitu. Jadi kalau mau ngubah GDP dari GNP, kalian masukin orang lokalnya, terus kalian buang dulu orang asingnya gitu. Ini jangan skeptis lu ya, ini aku cuman pakai bahasa simpel aja. Oke. Ya, tadi kita udah buktiin kalau GDP sama bisa diubah jadi GNP. Nah, terus sekarang hubungannya apa dong gitu, GDP, GNP sama pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi gini, kita balik lagi ke definisinya Pak Mankyu gitu. Ini kalau sama aku emang bakal bolak-balik melulu sih, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, definisi dari GDP sama GNP sendiri itu kan intinya adalah nilai produksi barang dan jasa. Nah, jadi kalau misalnya diketahui gitu, misalnya GDP Indonesia di tahun 2019 misalnya itu adalah 2000 triliun gitu. Berarti kita tahu gitu bahwa nilai produksi barang dan jasa di Indonesia itu 2000 triliun gitu. Begitupun dengan GNP-nya gitu misalnya. Nah, terus kita pengen tahu juga nih misalnya apakah di tahun berikutnya gitu, tahun 2020 si GDP Indonesia ini berapa gitu misalnya angkanya. Misalnya ini aku asal buat angka misalnya 2300 triliun gitu. Nah, dari angka GDP ini kita bisa tahu gitu loh, dari tahun ke tahun itu ada perubahan gak sih, angkanya naik atau turun gitu, produksi barang dan jasanya bertambah atau justru malah berkurang. Nah, dari situlah kita bisa dapetin rumus pertumbuhan ekonomi. Tuh, GDP atau GNP gitu dari suatu tahun dikurang GDP satu tahun sebelumnya dibagi GDP satu tahun sebelumnya dikali 100. Nah, hasilnya akan dalam bentuk persen maaf ya. Jadi dari situ gitu, dengan adanya angka GDP kita bisa tahu gitu nilai produksi barang dan jasanya berapa. Nah, terus habis itu kita ngecek deh tahun ini berapa, tahun berikutnya berapa.
pasti ada perubahannya dong. Nah, perubahannya itu loh yang mau kita hitung teman-teman. Nah, pakai rumus pertumbuhan ekonomi ini gitu. Nah, misalnya nih, oke, aku ambil contoh soal. Oke, simpel aja bakal ngasih contoh soal pertumbuhan ekonomi biar kalian makin paham. Nah, misalnya diketahuin GDP Indonesia itu adalah tahun 2019 itu 3.000 triliun misalnya. Nah, terus GDP Indonesia di tahun 2020 karena corona nih misalnya perusahaan lagi banyak yang nge-PHK, biaya produksinya berkurang gitu karena karyawannya pada sakit, pada jaga jarak, pada di rumah aja. Misalnya akhirnya produksi barang dan jasanya berkurang gitu jadi 2.500 triliun. Nah, pertanyaannya adalah berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020? Oke. Simple, masukin aja ke rumus. GDP suatu tahun dikurang GDP tahun sebelumnya per GDP tahun sebelumnya dikali 100. GDP tahun suatu tahun kita masukin yang 2020 yang paling terbaru gitu, 2.500 triliun dikurang GDP tahun sebelumnya 2019 yaitu 3.000 triliun per GDP tahun sebelumnya 3.000 triliun dikali 100. Oke. Nah, 2.500 dikurang 300 itu minus 500 triliun per 3.000 triliun dikali 100. Nah, minus 500 dibagi 3.000 ini coret. Jadi tinggal min 1/6 kali 100. Minus 1/6 kalau didesimalin sekitar 0,16 kali 100. Nah, min 0,16 dikali 100 adalah 16,666%. Nah, ini sebenarnya 0,16 ini panjang ya, 6666 terus. Nah, iya. Nah, oke. Nah, terus kita buletin jadi min 16,67%. Nah, inilah jawaban dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, yaitu min 16,67%. Oke. Oke, jadi udah sekian aja bahasan dari Simple Aja mengenai hubungan antara GDP, GNP dan pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Oke, selamat siang.